Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa sekarang hujan tiba-tiba bisa ekstrim banget? Kayak paginya cerah, tapi tiba-tiba sorenya hujan deras, habis itu banjir. Padahal ini kan kota besar, harusnya sudah bisa diprediksi kan? Atau ini cuman kejadian acak aja? Nah, jadi ternyata kita bisa memperkirakan peluang hujan ekstrem ini menggunakan data histeris curah hujan dan konsep distribusi probabilitas dalam statistika. Nah, di sini kita bisa menggunakan distribusi normal sebagai pendekatan awal. Kenapa? Karena banyak data alam seperti curah hujan cenderung menyebar mendekati bentuk lonceng atau bell curve. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini ya. Oke, selamat datang di video yang dimana kita akan membahas peluang hujan ekstrim untuk pengantar teori peluang yang akan dibawakan oleh Dailan Bellamy dan Dewa Made Krishna. Nah, misal kita ambil sebuah studi kasus, di mana curah hujan harian di kota besar. Nah, dari beberapa data tahun terakhir, kita pasti bakalan punya rata-rata curah hujan atau mean dan standar deviasi atau penyebaran data. Nah, dari situ kita misal hujan ekstrim di sebuah daerah itu memiliki curah hujan lebih dari 100 mm per hari. Nah, dari situ kita bisa membuat pertanyaan, berapa peluang hujan lebih dari 100 mm yang akan terjadi? Nah, dari situ kita bisa menggunakan distribusi normal sebagai pendekatan awal, seperti yang dikatakan oleh video sebelumnya. Nah, kenapa kita menggunakan distribusi normal? Karena banyak data alam seperti curah hujan menyebar mendekati bentuk lonceng atau bell curve. Konsepnya seperti ini. Data berkumpul di sekitar rata-rata, di mana semakin jauh rata-rata, semakin jauh data dari rata-rata, maka akan semakin kecil pula peluangnya. Nah, di sini yang kita cari adalah peluang dari X lebih dari threshold, di mana threshold ini adalah peluang hujan yang melebihi batas ekstrim. Nah, di sini ada contoh soal. Misalnya, diketahui rata-rata atau mu-nya sama dengan 50 mm. Standar deviasi atau sigma sama dengan 20 mm. Dan threshold-nya atau untuk X-nya itu sama dengan 100 mm. Nah, langkah yang pertama yang kita coba adalah ubah ke dalam Z-score. Nah, untuk rumus Z itu sendiri adalah X dikurangi mu dibagi dengan sigma. Nah, pertama-tama kita mengurangi X dengan mu-nya. Nah, di sini X-nya itu adalah 100 dan mu-nya itu 50. 100 dikurang 50 sama dengan 50. Nah, lalu 50 dibagi dengan 20. Hasilnya yaitu 2,5. Jadi nilai Z-nya adalah 2,5. Nah, selanjutnya, karena nilai Z itu 2,5, nah di sini kita lihat nih, 2,5 itu di mana? 2,5 itu ada di sini. Nah, karena di angka setelah 5 itu udah nggak ada lagi, atau biasa kita asumsikan 0, berarti kita ikut di sini. Jadi 2,50 ya. Nah, di sini angka yang memenuhi itu adalah nilainya 0,4938. Nah, hasilnya karena yang dicari peluangnya itu adalah nilai Z-nya itu di atas 2,5. Nah, bisa kita artikan berarti posisinya itu ada di sini nih. Nah, di sini 2,5 kan. Nah, yang diarsip ini yang saya tanda ini adalah nilainya. Nah, berarti karena setiap bidang ini di sini 0,5 di sini 0,5 sehingga memuat angka 1. Nah, jadi untuk menemukan nilai Z di atas 2,5-nya yaitu kita dengan cara mengurangi 0,5 dengan nilai Z 2,5 tadi. Nah, hasilnya adalah 0,0062. Artinya, peluang hujan ekstrim itu hanya sekitar 0,62% dalam kondisi yang normal. Nah, di sini tapi ada masalahnya. Kenapa? Karena setiap perubahan iklim, distribusi ini bisa berubah. Ya, yang berubahnya itu adalah rata-ratanya bisa naik, variasinya makin besar, dan ekstrimnya menjadi lebih sering. Artinya, peluang ekstrim bisa lebih tinggi dari perhitungan normal yang tadi. Jadi, apa artinya 0,62% tadi? Nah, meskipun presentasinya itu kecil, tapi untuk jangka panjang itu tetap bisa terjadi jikalau suatu kota itu padat, drainasenya buruk,
dan bahkan bisa memberikan dampak yang lebih besar, hingga membuatkan banjir, kerusakan bangunan, bahkan bencana alam lainnya. Makanya analisis seperti ini itu penting sekali untuk dipergunakan dalam suatu perencanaan kota, sistem drainase, maupun mitigasi bencana. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari peluang hujan ekstrim ini, bahwa hujan ekstrim itu bukan kejadian acak sepenuhnya. Yang kedua, kita bisa memperkirakan peluangnya itu dengan cara statistik. Nah, tapi perubahan iklim membuat model harus diperbarui terus-menerus.